Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 6 SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita walaupun secara daring di masa pandemik seperti ini. Namun kita tetap harus semangat, tetap harus bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Doa sebelum belajar mohon dibaca dengan ikhlas, diangkat kedua tangannya. Mudah-mudahan apa yang anak-anakku inginkan, anak-anak cita-citakan, semuanya dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sudah siap untuk belajar hari ini. Materi kita pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Perlu anak-anakku ketahui bahwa iman kepada qada dan qadar atau mempercayai kepada qada dan qadar itu terdapat di dalam rukun iman. Tepatnya adalah rukun iman yang keenam. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul-rasulnya Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anakku sekalian, apa pengertian qada dan qadar? Pak Fahmi akan menjelaskan secara gampang atau secara ringkas bahwa pengertian qada itu adalah ketetapan dan ketentuan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Apa zaman azali itu? Adalah zaman ketika Allah menciptakan atau sebelum Allah itu menciptakan makhluknya. Jadi semua ketetapan dan ketentuan terhadap makhluknya itu namanya qada. Nah, sedangkan qadar itu adalah perwujudan daripada qada, atau yang sering kita sebut adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya yang disertai dengan ikhtiar atau usahanya manusia itu sendiri atau makhluk itu sendiri. Nah, dari sinilah anak-anakku sekalian muncul pengertian secara umum bahwa iman kepada qada dan qadar adalah mengimani, mempercayai dengan sepenuh hati, tidak ada keraguan sama sekali bahwa semua yang terjadi terhadap makhluk, semua yang terjadi kepada kita manusia itu berdasarkan atas ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam bahasa yang sering kita dengar, kita harus menerima qada dan qadarnya Allah, baik itu baik ataupun buruk, ya. Bil qadari khairihi wa syarrihi. Terhadap qadarnya Allah, terhadap ketentuannya Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk, maka itu semua adalah ketetapan dari Allah. Nah,
Dari qada dan qadar ini atau dari qadar ini muncullah yang namanya takdir. Nah, takdir ini sendiri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama disebut takdir mubram dan yang kedua disebut takdir mu'allaq. Ingat-ingat anak-anak sekalian, macam-macam takdir itu ada dua. Yang pertama adalah takdir mubram dan yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang sudah tidak dapat dirubah. Hanya Allah yang menetapkan dan hanya Allah yang mengetahuinya. Contoh, kelahiran seseorang, kematian seseorang, rizkinya seseorang, bahkan jodohnya bagi seseorang ada yang kecuali hanya Allah yang tahu. Walaupun demikian anak-anakku sekalian, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah tetap diperintahkan untuk berusaha. Contoh, kita masih bekerja, ya, bekerja untuk mencari rezeki, tapi sebenarnya rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, berobat ke rumah sakit, bahkan kita pilih rumah sakit yang level internasional, bahkan kita pergi ke luar negeri untuk berobat. Tapi kalau memang Allah menetapkan kita atau menetapkan manusia itu usianya sampai di situ, ya sudah, berarti orang itu harus meninggal. Atau kelahiran, kita lahir dalam jenis kelamin laki-laki atau perempuan, itu juga ketetapan Allah. Tidak ada yang bisa meminta. Misalkan ada ibu-ibu lahir mengandung terus minta, ya Allah, saya minta anak laki-laki. Itu boleh, berdoa kepada Allah boleh. Ya Allah, saya minta anak perempuan, boleh. Tapi yang menetapkan anak kamu laki-laki atau perempuan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang namanya takdir mubram. Nah, takdir yang kedua yang disebut mu'allaq itu adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya atau kepada manusia yang disertai dengan usaha manusia itu sendiri. Jadi masih ada peluang kita bisa berubah. Contoh, yang tadinya kurang pintar bisa berubah menjadi pintar karena rajin belajar. Yang tadinya dia, mohon maaf, misalkan kurang tinggi misalkan, tapi karena dia ikut olahraga, rutin minum vitamin atau apa, jadi tinggi. Jadi dia bisa berubah takdir itu, tapi dibarengi dengan ikhtiar atau kesungguhan usaha manusia itu sendiri. Ini namanya takdir mu'allaq. Mu'allaq itu berarti tergantung usaha manusia itu sendiri. Tidak berpangku tangan. Yesus, yang penting kan saya yang apa? Kalau waktunya pintar ya pintar sendiri, walaupun nggak belajar ya nggak bisa. Kalau pengen pintar ya belajar, nggak bisa terus. Nanti kalau waktunya Allah menetapkan saya jadi orang anak pintar pun nggak belajar ya pasti pintar sendiri, tidak bisa. Itulah anak-anak yang disebut dengan takdir mu'allaq. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Bapak melanjutkan terhadap hikmah-hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari beriman kepada qada dan qadar, ada satu ayat firman Allah yang menegaskan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu yang terjadi kepada makhluknya, yaitu innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas semua apa yang terjadi kepada makhluknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu terhadap semua benda, semua sesuatu makhluknya yang ada di alam semesta ini qadirun, itu menguasai, maha kuasa. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil atau hikmahnya yang pertama adalah menumbuhkan rasa syukur
Kalau orang itu beriman kepada qada dan qadarnya Allah, maka yang muncul di dalam hatinya adalah menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, bahwa yang semua yang dia dapat itu datangnya dari Allah, pemberian Allah, ya, sehingga dia tidak mudah untuk mengecilkan atau menyalahkan terhadap Allah. Yang kedua adalah melatih sabar. Kalau orang itu mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, berarti Allah menetapkan sesuatu itu, dan kita harus bersabar. Inilah hikmah yang kedua. Dan yang ketiga adalah agar kita menjadi orang yang giat, baik itu giat bekerja, giat belajar, dan giat beribadah, ya, karena jadi takdir yang kita terima itu berdasarkan ikhtiar yang kita lakukan. Kita tidak sampai 4 tahun, tapi kita bisa berikhtiar. Jika kita sakit atau kita kurang sehat, kita bisa berobat. Itulah 3 hikmah yang bisa kita ambil, yang kita bisa petik dari iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah anak-anakku sekalian materi kita, yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan baik dan kita semua dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apapun yang kita terima, apapun yang Allah berikan kepada kita menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang syukur, dan kita terus bergiat beribadah, bekerja, dan berdoa kepada Allah. Oke anak-anak, kita sebelum akhiri mari kita baca doa, baca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Abata alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak sekalian. Jangan lupa setelah mengikuti video pembelajaran ini, berikanlah like kalian dan berikan komen terbaik kalian, dan yang belum memberikan subscribe silakan diberikan subscribe. Semoga ilmu yang Pak Fahmi sampaikan ini bermanfaat, dan tunggu pembelajaran berikutnya yang insya Allah akan Pak Fahmi sampaikan pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.